يا للوطن قم الوطن بنا القمار. يا للوطن يا للوطن قم الوطن بنا القمار. Al-Ulfah adalah nama dari sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang terletak di daerah Rancah. Tepatnya, Desa Rancah, Dusun Karanganyar, Kampung Babakan RT 07 RW 22, Kecamatan Rancah. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1970 oleh Kiai Haji Anwar Sobandi. Nama Al-Ulfah sendiri adalah nama pemberian dari gurunya Syekhuna Badruzzaman Garut sekitar tahun 65-an, yang berarti cinta atau kasih sayang, dengan tujuan agar di pondok tersebut senantiasa dipenuhi dengan rasa kasih dan cinta terhadap seluruh umat. Kiai Haji Anwar Sobandi sebelumnya bernama Kiai Haji Anwar Sanusi. Beliau mengganti namanya untuk menjalankan amanah dari ayahandanya, karena sebelum ayahandanya wafat berpesan, "Nama sebenarnya kamu adalah Anwar Sobandi, bukan Anwar Sanusi, jadi pakailah nama Anwar Sobandi." Dari sana nama Anwar Sanusi tidak dipakainya lagi. Kiai Haji Anwar Sobandi adalah seorang ulama yang berkarismatik tinggi. Sudah banyak ilmu yang pernah ia cari, utamanya di dalam dan luar negeri. Ia mampu menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu fiqh, alat, tasawuf, dan lain sebagainya. Beberapa pengalamannya di dunia luar. Pernah suatu ketika beliau pulang dari Arab Saudi membawa kitab sebanyak 1 kolbak, yang pada saat itu mendapatkan izin langsung dari Raja Arab karena muatannya yang sangat banyak dan juga kedekatannya dengan Raja di Arab. Sebelumnya beliau pernah mondok di pesantren di Banjar sekitar tahun 1966. Lalu pindah ke Ponpes Babakan Falah Tarogong Garut tahun 1967. Di sana ia belajar tentang bab-bab salat dan ahadis fikih. Pada tahun 1969, barulah beliau pulang dari Garut dan melangsungkan akad pernikahan yang pada saat itu umurnya menginjak 29 tahun dan istrinya menginjak 11 tahun. Dari hasil pernikahan tersebut, Kiai Haji Anwar Sobandi dikaruniai 7 orang anak, 5 perempuan dan 2 laki-laki. Yang membantu Kiai Haji Anwar Sobandi dalam mengajarkan ilmunya kepada santri dan masyarakat adalah para anak dan menantunya.
Pembangunan pondok pesantren ini mendapatkan nilai positif dari masyarakat, utamanya masyarakat Rancah. Masyarakat ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren ini, dengan membentuk kepanitiaan pembangunan, yang pada saat itu diketuai oleh Kiai Haji Umar dan dibantu oleh Suharja sebagai Direktur SMP 2 Rancah dengan menggiring pelajarnya pada saat hari libur, Sabtu dan Minggu. Untuk membantu kelangsungan pembangunan pondok pesantren Al-Ulfah. Pembangunan dimulai dengan mendirikan Masjid Al-Ulfah dan disusul dengan mendirikan pondok putra dan putri. Pada saat pembangunan, sudah ada beberapa santri mukimin yang menetap di pondok Ulfah, walaupun hanya dari kerabatnya saja. Pada saat itu santri ditampung di rumahnya, sembari menunggu jumlah santri bertambah. Setelah selesainya pembangunan, santri pun semakin bertambah banyak, bangunannya semakin berkembang. Sampai pada saat ini tahun 2017 masih tetap kokoh bergelut dengan zaman, memberikan yang terbaik bagi agama, umat, masyarakat dan negara Republik Indonesia. Sebelum pesantren Al-Ulfah dibangun, Kiai Haji Anwar Sobandi membuat sebuah majelis pengajian untuk masyarakat sekitar yang bertempat di Karanganyar RT 02 dan diberi nama Majelis Al-Ulfah. Setelah jatuh tempo tanah itu akan dipergunakan oleh pemiliknya yang tidak lain adalah adik kandung dari istrinya Kiai Haji Anwar Sobandi. Maka Kiai Haji Anwar Sobandi pun bertekad untuk membangun rumah di daerah Babakan, masih dalam satu dusun namun beda RT, yakni RT 07. Tempat atau tanah yang Kiai Haji Anwar Sobandi bangun adalah kebun yang sangat rindang. Di tempat tersebut sering sekali terjadi perang pada masa penjajahan Belanda. Tekad untuk mendirikan rumah, masjid dan pesantren di tanah tersebut adalah karena memang tanah tersebut adalah tanah warisan dari sang ayah. Secara kebetulan di samping tanah milik Kiai Haji Anwar Sobandi ada sebidang tanah milik Hije Ummu Kulsum, yang tak lain adalah istri Kiai Haji Anwar Sobandi yang merupakan tanah warisan orang tua ibu Nyai. Dari awal sejarahnya, pondok pesantren Al-Ulfah ini adalah pondok pesantren yang berbasis salaf yang di dalamnya mengkaji tentang ilmu fikih, nahwu, saraf, bayan, mani dan mantik. Namun seiring perjalanan waktu, ilmu salaf yang dikaji mulai ditambahkan, yaitu dengan metode qiraati untuk membaca Al-Quran. Sekarang pondok Al-Ulfah masyhur dengan pondok Al-Qur'annya. Awal mulanya metode qiraati ini dibawa oleh Kiai Haji M. Yusuf Amin, menantu Kiai Haji Anwar Sobandi yang menikah dengan putri pertamanya yang bernama Siti Maria Ulfah. Program pembelajaran yang ada di pondok pesantren Al-Ulfah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pondok yang lainnya, mengingat kitab-kitab yang digunakan dan metode pembelajarannya juga sama. Persis sebagaimana yang lazim dipakai oleh pesantren-pesantren lainnya. Namun, perbedaan di pondok pesantren Al-Ulfah yaitu pengajian ketika datangnya bulan Ramadan atau bisa juga disebut ngaji pasaran. Di pondok pesantren Al-Ulfah sudah berlangsung lama. Tiap bulan suci Ramadan diadakan pasaran kitab kuning, ilmu Al-Quran yang biasanya ngajinya setelah sholat taraweh. Aktivitas para santri lebih banyak dimanfaatkan untuk mengaji. Tidak ada hari tanpa mengkaji kitab. Selain itu, mereka dituntut mempelajari makhorijul huruf, menghafal Al-Quran dan hadis. Hari libur di pondok pesantren Al-Ulfah tetap mengaji.
Seperti pada hari Jumat, pada umumnya di pesantren-pesantren hari Jumat adalah hari libur. Namun, di pondok pesantren Al-Ulfah dimulai dari malam Jumat. Agenda mengaji digantikan dengan tahlilan, yasinan, ba'da maghrib di masjid dan tamrinan ba'da sholat isya di aula. Demikian pula untuk libur panjang biasanya 5 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari setelah. Umi, abis naon nih?